Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sigmania, welcome to Sigma Talk. Bareng aku, Kuroto Alia, yang hari ini tentunya aku nggak sendiri. Karena bisa kalian lihat ya, saat ini aku sama salah satu orang yang cukup famous banget ya di UIN Banten, di kampus kita sendiri. Halo Kak. Halo. Mungkin siapa tahu ada yang belum tahu ya buat para maba, nama dari Presiden Mahasiswa kita sendiri. Mungkin boleh kenalan dulu Kak. Ya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Bagas Sulianto sebagai Presiden Mahasiswa dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Oke, catat ya, nama Presiden Mahasiswa kita itu Kak Bagas Yulianto. Jadi kalau misalkan mau nyapa nanti boleh ya Pres Boleh. Oke, jadi hari ini di segmen kali ini kita akan membahas mengenai salah satu isu yang cukup ramai beberapa waktu lalu ya, yang menggemparkan seluruh kalangan mahasiswa, baik di tingkat Kemendikbud ataupun Kemenag ya Pres, yaitu mengenai isu kenaikan UKT. Jadi sebenarnya menurut Pres ini UKT tuh naik secara tiba-tiba itu dilihat dari sisi apa sih Pres? Ya, kalau hari ini sebenarnya kalau membahas UKT general, hari ini kita bisa lihat bagaimana kebijakan pemerintah yang saya kira kementerian yang menaungi pendidikan ini memiliki target pada akhirnya. Cuman yang hari ini saya ketahui terutama di kalangan kampus, hari ini kampus lebih membanyakan persentasi grade UKT yang ada di atas. Jadi contoh nih, sambil contoh hari ini di UIN Banten pertama, di grade 1 dan grade 2 itu hanya 5%. 5%. Grade 3 dan grade 4 itu 10%. Grade 5, grade 6, grade 7 itu 15%. Artinya kenaikan di sini bukan berbicara nominal, tapi kenaikan di sini adalah kenaikan penerimaan grade di setiap individu mahasiswa. Kalau hari ini kita lihat secara pendidikan, secara harga pembayaran kuliah hari ini, saya kira kita harus melihat bagaimana di tahun 2020 dan 2021 itu, kalau tidak salah di UIN Banten sendiri grade 2-nya masih sekitar 12 dan 13. 1,2. Namun hari ini itu sudah menjadi 18 dengan 19. Artinya ada kenaikan memang dari tahun 2021 sampai sekarang ke tahun 2024. Walaupun nggak besar gitu ya Pres ya? Ya, meskipun nggak signifikan, cuman tadi kenaikan ini adalah penerimaan presentasi di setiap individu mahasiswa. Jadi sebenarnya, tapi dari kampus tuh ada pengumuman gak sih sebelumnya gitu? Karena banyak ya Pres, maba gitu yang tadinya pengen masuk ke ini tapi nggak jadi gitu, gara-gara ngelihat UKT-nya tuh tinggi gitu. Nah, ini yang memang saya kira ini menjadi salah satu kekurangan dan kecatatan yang ada di setiap kampus, terutama berbicara sistem. Nah, hari ini memang seharusnya kampus sudah mulai bijak dan sudah mulai lagi untuk memasifkan bagaimana verifikasi di setiap mahasiswa ketika pengen registrasi. Nah, hari ini yang kita lihat yang terjadi di UIN Banten pertama, ketika memang kita pengen mendaftarkan diri dan mengisi berkas, itu kadang orang yang nggak mampu dapat UKT tinggi, orang yang mampu malah dapat UKT rendah. Iya, betul, nah, ini sering terjadi. Artinya kan sebenarnya yang harus memang lebih ekstra dalam untuk memverifikasi itu adalah kampus. Tapi yang kita tahu di UIN Banten hari ini pun secara satgas UKT yang memang untuk benar-benar mendata, memverifikasi datanya, saya kira ini belum ada timnya. Jadi asal tembak. Walaupun kemarin secara audiensi Pustek-Kipat bilang ini sudah sesuai dengan yang didaftarkan dari setiap individu mahasiswa. Nah, kenapa hal ini masih terjadi? Artinya kan ada tanda tanya, apakah kampus hari ini hanya sekedar formalitas? Apakah kampus hari ini hanya sekedar untuk menggugurkan secara kewajiban? Saya kira kalau misalkan kampus pun fokus untuk secara meratakan harga pendidikan, meratakan bagaimana setiap nanti mahasiswa mendapatkan UKT sesuai pendapatan ekonomi keluarga, saya kira ini tidak ada yang terjadi tumpang tindih. Nah, hari ini bisa kita lihat bagaimana di UIN Banten kemarin kita sudah menyelesaikan hajat Idul Fitri mahasiswa PBAK mungkin pengenalan budaya akademik kampus yang tadinya 2.500 kan, saya kira ini menjadi
turunan. Iya. Karena memang di tahun kemarin itu ada 2.800 kalau Iya. tidak salah. Artinya kan ada 300 mahasiswa yang hilang. Iya. Nah, kemarin pun saya sempat megang data, ada 500 mahasiswa dari 2.500 ini, 500-nya lagi tidak meregiskan, tidak membayarkan UKT karena alasannya tadi UKT dia tinggi dan nggak dia sesuai. dan nggak sesuai. Nah, dia sudah mengisi berkas, dia sudah mengisi verifikasi yang telah ditentukan oleh kampus, tapi pada akhirnya ketika sudah pengumuman dia malah mendapatkan harga UKT yang tinggi. Ya. Nah, ini yang menjadi kesalahan. Siapa yang harus disalahkan? Ya. Kemenak pusat kah, kampus kah, apa dari setiap individu mahasiswa? Kalau memang ini dari setiap individu mahasiswa, kenapa tidak kampus untuk menginstruksikan Ya. setiap MPS untuk mengakomodir mahasiswa-mahasiswa baru untuk membantu mengisi verifikasi data? Ya. Jadi memang kampus tuh belum ini ya, Pres, belum spesifik gitu ya untuk mendata dari pendapatan orang tua gitu. Ya, sekira kampus ini masih jauh lah dari kata baik, karena memang kampus kita pun masih transisi ya. Baru hampir 1 tahun lebih kita di kampus 2. Kalau biasanya UKT ini dilihat dari pendapatan orang tua ya, Pres? Pendapatan. Ya? Karena mencantumkan slip gaji biasanya ya. Slip gaji ya. Mencantumkan slip gaji pendapatan orang tua. Nah, tapi seharusnya kampus itu sudah apa ya? Sudah tahu gitu dilihat dari pendapat orang tua, tapi kenapa banyak yang itu gitu ya? Banyak yang tidak sesuai gitu ya. Oke. Gini. Hari ini kampus punya target. Ya. Begitupun pihak pemerintah, artinya kementerian lah, Kementerian Agama, karena UIN Banten pun di bawah Kementerian Agama punya target. Contoh, target mengasih target Kemenak mengasih target kepada kampus untuk per tahun mendapatkan anggaran 30 miliar contoh. Bagaimana kampus ini bisa mencapai target yang telah ditentukan? Pertama gini, seberapa masif sih UIN Banten bermitra dengan instansi luar? Iya. Seberapa masif hari ini UIN Banten bisa menarik lembaga luar untuk berkegiatan di UIN Banten? Iya. Artinya, dari sini pun kita bisa lihat, dalam target yang telah ditentukan oleh Kemenak, mau tidak mau UKT yang paling gampang untuk mendapatkan duit supaya target yang ditentukan itu bisa tertutup. Artinya, kalau UIN Banten tidak tertutup, lembaga ini bakal pusing bagaimana menutupkan target yang telah ditentukan. Nah, hari ini yang terjadi mungkin bagaimana kita bisa melihat secara kondisi banyak sekali yang saya kira UKT-nya itu tadi grade 5, grade 6 sampai grade 7. Nah, makanya saya kira kampus pun mereka pun bisa memainkan data mungkin ya. Bagaimana hari ini kita bisa merasakan sama-sama lah orang-orang mahasiswa baru ataupun mahasiswa lama yang memang rata-rata sekarang UKT-nya kebanyakan grade 5, grade 6, grade 7 ya 3 juta sampai 4 juta. Saya kira dengan harga segitu kampus kita negeri saya kira itu tidak relevan. Iya, betul. Jadi di sini tuh UKT sebenarnya jadi tumbal ya, Pres ya. Nah, tumbal lu. Kalau hari ini kita berbicara UIN Banten memang jadi tumbal berbicara UKT, karena tadi pendapatan paling besar itu pendapatan paling gampang UKT. Dari UKT. Lalu menurut Kak Bagas sendiri sebenarnya apa sih dampak dari kenaikan UKT yang naik secara ini ya spesifik gitu? Mungkin dari naik berapa persen tadi? Sekitar 5%-an ya? Ya, 5%, per grade itu 5%. 5%. Nah, itu apa sih dampak dari kenaikan UKT gitu? Siapa tahu apa ya? Pasti apa yang ada yang mungkin emang tadinya udah banding tapi tiba-tiba naik, itu gimana menurut Pres dampaknya? Kalau berbicara dampak, saya kira kampus memang hari ini setiap tahun sering melaksanakan banding, terutama untuk mahasiswa baru pastinya yang semester 2 ke semester 3. Cuman saya kira itu hanya menjadi banding formalitas, karena turunnya bukan per grade tapi cuma 100 sampai 300. Artinya saya kira kampus pun masih mengutamakan pendapatan dari UKT. Gini deh,
Kalau hari ini kita lihat kenapa UIN Banten pun bisa mengimplementasikan penerimaan paling banyak 15% di grade 4, 5, 6 sampai 7. Saya kira gini. UIN Banten hari ini transisi kampus 1 ke kampus 2. Kalau hari ini kita tanya, kalau hari ini kita lihat gedung yang ada di kampus 2 itu masih secara SBSN. Ya. Betul. Kemana duit UKT kawan-kawan mahasiswa? Bangunan apa yang hari ini sudah digunakan secara biaya BLU? Saya kira belum ada. Fasilitas yang pernah kita tuntut dari tahun 2023 dengan waktu saya di zaman saya di EPSOE belum ada yang hari ini direalisasikan. Nah, hari ini saya mumpung momentumnya sebagai presiden mahasiswa, mungkin saya bisa mengintervensi lebih dalam. Betul. Terkait apa yang memang hari ini dibutuhkan mahasiswa, apa yang memang hari ini dibutuhkan oleh masyarakat kita, apa yang memang hari ini dibutuhkan oleh kawan-kawan. Toh pada kenyataannya kita yang hari ini sebagai anak internal pun tidak difasilitasi secara tempat. Toh kita sebagai anak internal tidak bisa difasilitasi dalam tempat berkegiatan. Artinya kan UIN Banten hari ini saya kira sudah tidak lagi pro terhadap mahasiswanya. Karena mungkin yang saya lihat ya, hari ini secara gerakan mahasiswanya mati, secara pemikiran mahasiswa di organisasi, secara pemikiran kritisnya mati, sehingga kampus hari ini seenak-enaknya lah dalam menentukan kebijakan, dalam menentukan pembangunan, dalam menentukan sikap tanpa adanya diskusi dengan para mahasiswa. Saya kira kalau misalkan kampus semakin ke depan semakin seperti ini, saya kira nantinya kampus hanya menjadi pondok pesantren, mahasiswanya dijadikan santri, dan secara skala pemikirannya dikerangkeng. Jadi tidak ada pemikiran perlawanan, tidak ada pemikiran perobantakan, tidak ada pemikiran-pemikiran untuk bagaimana dia menciptakan diri dia sebagai mahasiswa. Artinya pemikiran dia bisa diatur dengan kebijakan kampus. Saya kira itu tidak baik. Jadi banyak sekali ya Pres dampak dari kenaikan UKT ini sebenarnya. Lalu sepengetahuan Pres, ada nggak sih tindak lanjut dari kampus gitu? Karena kan sudah beberapa kali melakukan pergerakan ya Pres ya. Benar. Itu apa tanggapan kampus gitu terkait aksi itu? Saya kira kampus hari ini masih menjawab secara normatif dan kampus tidak punya solusi. Hari ini kalau kita bisa lihat sebenarnya, kalau kampus memang memikirkan mahasiswanya, saya kira kampus pun bisa membagikan secara beasiswa. Kampus bisa mencari dana apapun yang jelas, secara mahasiswanya pun masih bisa mengenyam bangku pendidikan. Gini, hari ini saya dengan kawan-kawan Dema lagi untuk coba menggerakkan kolektif kolegial 5.000 untuk pendidikan. Memang untuk menutupi kawan-kawan secara keseluruhan masih jauh secara target. Cuman saya kira saya sudah memberikan solusi sebenarnya terhadap pihak kampus, terhadap pihak lembaga dengan adanya 5.000 pendidikan ini. Coba hari ini kita tarik ketika memang rektor menginstruksikan kepada warek, kepada dosen, kepada pegawai untuk ikut serta dalam membantu kolektif kolegial ini. Saya kira banyak dana yang terkumpul. Cuman kan artinya kampus ini tidak punya pemikiran ke arah sana. Dia hanya memikirkan bagaimana kebijakan yang telah dia keluarkan itu tidak dilawan dengan mahasiswa, selesai. Betul. Nah, makanya hari ini kita pun, saya pun dengan kawan-kawan lain pun sedang menunggu bagaimana audiensi ketiga kemarin. Kan pertama tuntutan kita untuk keluarnya SK pembayaran cicilan. Itu poin pertama. Poin kedua itu tentang satgas banding di setiap fakultas. Nah, hari ini belum keluar. Kita bisa melihat berapa kali kita sudah pengunduran UKT, 2 kali. Dari tanggal 22 sampai tanggal 31 Agustus. Sekarang tanggal 31 Agustus sampai tanggal 6 September. Kita lihat tanggal 6 September jatuh di hari Jumat. Berapa hari lagi kita punya waktu untuk membayar UKT. Sedangkan kawan-kawan kita masih banyak yang belum bayar. Harusnya kampus memikirkan akan hal itu. Harusnya kampus memikirkan bagaimana solusi untuk kawan-kawan mahasiswa yang hari ini belum bayar itu cepat bisa bayar. Kalau seandainya SK ini keluar bisa secara pencicilan, saya kira ini enak. Kita pun bisa membantu secara penyicilan dengan dia masih lanjut kuliah, tapi dia tidak berhenti. Nah, sejauh ini UIN Banten itu pilihannya hanya 2 kalau nggak bayar UKT. Pertama di DO, kedua cuti. Tidak ada solusi lain. Pilihannya cuma 2 ya? Pilihannya cuma 2. Berbicara yang tadi
banyak mahasiswa yang belum membayar UKT sampai saat ini ya, Pres. Sebenarnya agak ngeganjel ya. Tadi kan UKT diperpanjang sampai tanggal 6 September ya, Pres. Tapi perkuliahan Ya. dimulai tanggal 2 September. Oke. Gini. Kampus punya sistem. Ya. Kita punya bagian keuangan. Memang di setiap tahunnya ada beberapa mahasiswa yang telat. Cuman saya kira di semester ini banyak sekali yang telat. Kalau kampus sudah masuk tanggal 2, pembayaran tanggal 6, otomatis orang-orang yang bayar di atas tanggal 2 ini tidak mengisi KRS. Ya. Dulu saya di semester kemarin, di semester 6 saya itu waktu masih jadi mahasiswa biasa, saya pun pernah telat bayar UKT. Nama saya tidak ada di absen, nama saya tidak ada di rekapitulasi dosen. Pada akhirnya kita yang harus mengurus memang. Ya. Itu yang memang menjadi salah satu kendala. Kita harus mengurus ke dosen. Ketika kita belum ada di absen, kita harus mengurus kepada pihak keuangan. Ketika memang kita harus menanyakan berapa biaya UKT yang harus saya bayarkan. Karena kan yang saya tahu ketika kita telat dari jatuh tempo yang telah ditentukan itu ada bunga 10-15% kalau tidak salah, 15%. Wah, gede Itu juga ya. bunganya. Jadi kita masih bisa lanjut kuliah walaupun belum bayar UKT, tapi tadi kita harus mengurus ke beberapa pihak, ke fakultas, ke rektorat, dan ke keuangan. Artinya kan biar data kita pun masih dianggap menjadi mahasiswa, nggak dianggap cuti, nggak dianggap DO, gitu. Iya, karena itu tuh menjadi suatu apa ya, Pres? Apa ya, suatu permasalahan gitu, karena dilihat kayak nggak etis aja gitu, Pres. Yang lain Ya, udah benar. pada masuk ya, ini yang belum ngisi KRS jadi agak malu gitu ya buat masuk kelas gitu, dan juga harus ngurusin ke dosennya tuh cukup susah ya, Pres ya. Nah itu yang memang lagi dan lagi saya kira menjadi salah satu kecacatan sistem yang ada di kampus kita. Ya. Kampus selalu memaksakan kita untuk terus berkuliah, cuman kampus tidak memikirkan apa yang hari ini menjadi kendala kita bersama. Ya. Mungkin Pres mau nyampein sesuatu gitu ya buat kampus terkait UKT ini gitu. Sebelum saya menyampaikan sesuatu, Apa tuh? karena saya kira tadi kita belum membahas tentang ini ya, kebijakan Kementerian Agama Pusat. Oke. Yang hari ini dikeluarkan itu KMA 498. KMA ini menjadi patokan dari setiap UIN untuk jumlah nominal UKT. Iya. Di dalam KMA itu ada diktum yang menjelaskan pemotongan 50% itu adanya di semester 13. Semester 13. Nah hari ini yang memang lagi saya dorong, yang lagi saya perjuangkan secara bersama, bagaimana hari ini pemotongan 50% itu adanya di semester 9 ke atas. Dengan catatan sudah tidak ada lagi MK tapi. Iya. Nah ini kan yang memang saya kira harus diperjuangkan. Cuman kalau kita mengikuti KMA memang saya kira terlalu jauh. Iya. Untuk kita menikmati 50%, kita harus sampai semester 12 kan nggak Iya. mungkin. Ini Lama terlalu banget. jauh. Cuman ada hal yang memang sangat saya sayangkan, dari banyak ke kampus PTKIN itu belum ada yang pernah menyenggol Kemenak di semester ini. Belum ada yang pernah menyikapi kebijakan Kementerian Agama, kebijakan Dirjen Pendis. Ini belum ada. Yang seharusnya ini harus kita sikapi secara bersama. Cuman tadi UIN Banten insya Allah bakal menyikapi karena memang kita pun masih dalam tahapan konsolidasi, dalam tahapan bangun basis massa yang lebih besar, dalam tahapan juga kita bagaimana hari ini menyelesaikan permasalahan ini tentang kampus dulu, sehingga kita bisa menghantam secara eksternal. Mungkin itu. Nah, kalau apa tadi pesan buat kampus, apa kesan? Saya kira kalau untuk kesannya, saya bisa bilang kampus UIN sudah tidak lagi ramah untuk masyarakat menengah ke bawah pertama. Ya, betul. Kedua, kampus negeri ini serasa kampus swasta. Apapun dikomersialisasikan. Ya. Problematikanya sangat banyak. Tidak ada kebijakan kampus, peraturan kampus yang saya kira pro terhadap mahasiswa. Tidak ada pejabat kampus
yang hari ini turun secara ke akar rumput. Saya nggak pernah jadi mahasiswa UIN ngelihat tiba-tiba rektor ujuk-ujuk bikin agenda ya kan, contoh ini mah contoh dialog interaktif ataupun mimbar bebas, Ya. diundangin seluruh mahasiswa. Rektor berdiri, rektor hadir mendengarkan apa yang memang menjadi aspirasi. Saya kira ini tidak pernah terjadi. Artinya gini, kalau kita sebut dosen saja dah, kalau dosen hari ini tidak siap diuji secara dengan pikiran mahasiswa, Ya. lebih baik tidur saja. Buat apa dia menjadi dosen, cuman dia tidak ingin diuji secara pemikirannya dengan mahasiswa. Mungkin itu. Mungkin dari pihak DMAU sendiri ya, Pres, itu kan sudah menjalankan beberapa usaha ya, Ya. seperti aksi, terus audiensi itu ya. Kalau misalkan dari kampus sampai lewat tanggal 6 ini tidak ada keputusan dari apa sih hasil dari konsolidasi dan aksi itu, apa yang akan Presma sebagai presiden mahasiswa nih, ketua DEMA universitas ini lakukan gitu? Terus kita lawan dan terus kita perjuangkan. Oke. Kalaupun ditanya sampai kapan, saya kira sampai menang. Sampai menang. Oke. Sampai menang. Gini, hari ini saya kira kenapa hari ini saya terus untuk menggaungkan gerakan, kenapa hari ini saya terus menggaungkan pemikiran-pemikiran kritis dengan kawan-kawan. Saya kira banyak hal, banyak sektor yang hari ini harus kita bantu. Ya. Mungkin hari ini banyak orang yang sudah nyaman dengan kasurnya, orang yang sudah nyaman dengan kosannya, orang yang sudah nyaman dengan dingin AC-nya. Mungkin mereka nggak melihat bagaimana orang yang hari ini masih tertati-tati dalam mencari biaya untuk membayar UKT sehingga mereka bisa mengenyam bangku pendidikan. Betul. Saya kira itu. Jadi sebenarnya apakah kampus ini hanya diperuntukkan hanya untuk masyarakat menengah ke atas? Lalu bagaimana nasib kami dan masyarakat di sana yang tidak mampu untuk membayar kuliah? Apakah masih bisa mendapatkan pendidikan yang layak seperti masyarakat menengah ke atas ya, Pres? Mungkin segitu aja Sigmania pembahasan kita di segmen kali ini bersama dengan Presiden Mahasiswa. Mungkin di kesempatan lain kita bakal ngebahas isu-isu yang lain ya, Pres ya. Boleh. Karena sebenarnya di kampus ini banyak sekali ya problematika yang belum terselesaikan ya. Numpuk. Teman-teman, Problematikanya numpuk sebenarnya. Numpuk. Tapi yang menjadi poin utama dan permasalahan besar itu mengenai UKT ini ya, Pres. Oke. Mungkin itu aja. Jangan lupa follow Instagram Sigma dan juga sosial media Sigma yang lain. Aku Kroto Alia pamit undur diri. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.